Ya, saya mohon maaf ini Pak Kes mengganggu. Saya mau memastikan tentang proyek profil penguatan Pancasila yang sudah kita laksanakan berdasarkan kurikulum kita. Ini sudah masuk minggu-minggu praktik. Ya, Minggu praktik. Iya, dan saya sudah rapat juga sama teman-teman, rapat-rapat kecil. Cuma ada beberapa kendala yang kita hadapi nih Pak Kes, terutama dalam alatnya. Kalau untuk bahan-bahan mungkin nanti kita swadaya sama anak-anak. Kalau menurut Pak Kais, kita laksanakan minggu ini atau nanti di akhir bulan sesuai dengan jadwal kita? Iya. Jadi terima kasih Pak Irwan. Jadi terkait dengan proyek penguatan profil Pancasila ini, memang untuk semester 1 ini kan temanya masalah kewirausahaan. Itu sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah kita sepakati bahwa minggu-minggu pertama itu kan kita sosialisasi karena memang yang kita pilih ini kan setiap minggu ini, setiap hari di jam-jam terakhir. Jadi minggu pertama itu baru tahap sosialisasi. Setelah itu kita penyusunan program. Setelah itu kita mencoba menyusun bagaimana implementasinya, dalam artian ada 3 hal yang perlu kita bahas di situ: bagaimana alat-alatnya, bahan-bahannya, kemudian prosedur-prosedur kerjanya. Dan ini kan tahapannya sudah selesai, semua sudah fix. Teman-teman tim juga sudah menyampaikan ke saya melalui wakil kepala sekolah urusan sarana bahwa khusus untuk kewirausahaan ini apa-apa saja yang dibutuhkan, baik bahan maupun peralatannya. Di antara peralatan itu memang ada yang seolah sekolah bisa tanggung. Tetapi terkait dengan bahan-bahannya itu karena arkas kita ini sudah terlanjur disahkan, tidak bisa kita fasilitasi. Mungkin kita ambil secara swadaya. Bagaimana nanti teman-teman di lapangan lah yang menyusun itu. Sesuai dengan schedule kita kan actionnya langsung atau prakteknya langsung ini insyaallah awal-awal September kalau tidak salah. Jadi mungkin disitulah nanti baru kita laksanakan. Itu menurut saya. Ya Pak, alhamdulillah. Saya senang sekali Pak, sudah ada kepastian karena kemarin teman-teman sudah bertanya-tanya karena kayaknya sudah harus berganti tema Pak. Iya. Dan sudah ada kepastian alhamdulillah. Setelah kita analisis, ini tidak bisa kita atasi dengan cara-cara yang konvensional. Ini mengatasinya harus dengan pendekatan yang memang proporsional, menyeluruh. Kita harus dekati secara komprehensif dalam artian segala hal. Tidak bisa 1-2 orang guru saja yang menangani ini, dan tidak bisa hanya di level bimbingan, konseling, apalagi di taraf wali kelas. Tapi semua kita guru mata pelajaran ini harus melakukan pendekatan yang sama. Dan pendekatan itu kita lakukan jangan hanya menyelesaikan masalah, tetapi yang paling perlu adalah mencegah terjadinya masalah. Dan salah satu bukan hanya teori, tapi pengalaman beberapa teman termasuk Pak Irwan, bahwa banyak anak-anak yang punya latar belakang masalah keluarga yang berat bisa didekati dengan cara membangun komitmen atau kesepakatan kelas tadi. Nah, metode seperti ini membangun kepercayaan diri dalam diri siswa bahwa Pak Guru atau Ibu Guru ini memanusiakan saya, menghargai saya. Bapak Ibu Guru yang mengajar di kelas saya itu tidak semena-mena, tidak seenaknya, tetapi semua kesepakatan kita bangun bersama. Ini mungkin filosofinya, ini prinsip dasarnya, sehingga saya merasa memang perlu ini Pak Irwan mengimbaskan ke teman-teman. Bukan hanya sekedar mengimbaskan, tetapi kita bersama-sama mengawal sistem ini. Coba kita jadikan kesepakatan kelas ini menjadi salah satu model dari pemecahan masalah dengan maraknya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anak didik kita. Jadi pertama Pak Irwan segera membuat schedule
Pak Irwan melakukan pengimbasan ke teman-teman, saya dukung, saya fasilitasi. Setelah itu kita bentuk tim. Sudah ada timnya, melekat saya di tim supervisi. Kita supervisi teman-teman bagaimana mengimplementasikan model ya Pak Irwan, model data, yang model kesepakatan kelas ini dalam kegiatan pembelajaran. Nah, itu karena kita coba sistem ini karena memang saya lihat itu berdasarkan beberapa penelitian dan bahkan kita sudah buktikan sendiri, Pak Irwan sudah buktikan sendiri bahwa ini efektif untuk merangkul anak-anak, untuk membangun rasa percaya diri anak-anak kita. Begitu Pak Irwan. Silakan dibuat schedule-nya. Saya akan fasilitasi, saya akan dukung. Kita kawal sama-sama ini kegiatan. Terima kasih Pak atas dukungannya. Insya Allah sama-sama. Apalagi mungkin kegiatannya dilibatkan betul wali kelas juga. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Yang saya hormati Pak Irwan, insyaallah selaku pemateri pada hari ini pelaksanaan PLS ini itu adalah himbauan dari Bapak Kepala Sekolah atau penyampaian Bapak Kepala Sekolah pada kita semua. Alhamdulillah terkait materi bagaimana pembelajaran daripada kurikulum Merdeka ini, salah seorang dari teman kita Pak Irwan itu sudah mendapatkan informasi lebih awal kepada kita. Oleh itu pada kesempatan ini mungkin akan diimbaskan kepada kita Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. calon guru penggerak. Video ini berisi tentang diagram identitas gunung es yang menjelaskan konsep penumbuhan karakter. Fenomena gunung es di lautan dapat menggambarkan bahwa apa yang terlihat di permukaan tidak dapat menunjukkan sebesar apa yang tersembunyi. Bahwa dia begini, karakternya aslinya begini. Ternyata banyak hal-hal di lingkungannya yang tidak terlihat yang sangat mempengaruhi karakter. Misalnya, kenapa misalnya dia sering terlambat dia datang, mungkin dia lagi bantu orang tuanya di rumah atau bagaimana. Nah, oleh karena itu mungkin kita harus lebih bijaksana untuk yang harus didiseminasikan kepada teman-teman, dan di samping itu untuk sekolah kita, untuk kebutuhan kita, juga merupakan rangkaian kegiatan dari Pak Irwan selaku sekolah penggerak. Kita mulai Pak Asri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Kepala SMA Negeri Kendari, para wakil kepala sekolah, Bapak Ibu guru dan staf tata usaha yang sempat hadir pada siang hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga hari ini kita masih dapat berkumpul kembali di ruangan ini dalam rangka melaksanakan rapat evaluasi pelaksanaan tugas, dan insya Allah sebentar juga dilanjutkan dengan diseminasi yang akan disampaikan oleh Bapak Irwan Alimudin. Adapun susunan acara rapat kita pada siang hari ini, yang pertama pembukaan seperti sebagaimana yang telah berlangsung. Yang kedua pembacaan doa,
Yang ketiga, pengarahan dari Bapak Kepala Sekolah. Keempat, diseminasi yang akan disampaikan oleh Bapak Irwan Alimudin. Kemudian yang kelima, evaluasi pelaksanaan tugas-tugas yang berikutnya, tanya jawab kalau ada, dan penutup. Baik, kita melangkah pada acara yang berikut, pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Bapak Irwan Alimudin. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Azza wa Jalla menerima niatan kita dalam hal ini melaksanakan aktivitas hari ini dan mengganjarnya sebagai ibadah dan memberikan surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya akan memimpin doa menurut agama Islam dan yang lain harap menyelesaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Ghaffar, Zul Jalali wal Ikram. Allahumma Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana latarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbalan. Ya mukallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya mukallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa liwalidina kama rabbayana shaghara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi doa yang dibacakan oleh Bapak Irwan Alimudin. Jadi kita sudah dua pembaca doa ini. Kita melangkah pada acara yang berikut, pengarahan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Pada Bapak kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Hasri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita bersyukur bahwa pada siang hari ini di tengah-tengah kesibukan kita di dalam membimbing, mengawal anak-anak kita, kita sempat untuk berkumpul bersama-sama. Untuk itu terima kasih dan penghargaan yang saya sampaikan kepada Ibu dan Bapak yang sempat hadir pada pertemuan ini. Salawat dan salam mari kita kirimkan atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan siang hari ini ada dua agenda kita seperti yang saya sampaikan tadi. Yang pertama rapat evaluasi, yang kedua adalah kegiatan diseminasi. Sebelum kita atau saya menyampaikan evaluasi pelaksanaan kegiatan kita atau pelaksanaan tugas-tugas kita mulai dari Juli sampai dengan akhir Agustus ini, saya mungkin akan memberikan kesempatan kepada Pak Irwan duluan sebentar
untuk memberikan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izinnya sehingga saya dapat bisa berdiri di depan Bapak Kepala Sekolah, Bapak Wakil Kepala Sekolah, guru-guru hebat seluruh SMA Negeri 3 Kendari yang telah memberikan saya waktu dan kesempatan tanpa merasa bahwa saya lebih hebat dari Bapak Ibu, dan saya tahu di depan saya banyak orang tua saya, banyak guru-guru saya, banyak adik dan banyak senior-senior saya. Saya coba untuk mempresentasikan, mendesiminasikan tentang beberapa yang sudah saya peroleh dari program guru penggerak, dan itu Masya Allah semuanya sangat-sangat positif. Dan semoga dengan program ini bisa kita menerapkan di sekolah kita, apalagi Masya Allah tadi Bapak Kepala Sekolah sudah mengumumkan bahwa tahun depan tidak ada kata istirahat bagi kita untuk melaksanakan program sekolah penggerak. Saya minta tolong tepuk tangannya untuk Bapak Kepala Sekolah. Dan itu seleksinya saya tahu sulit sekali, Masya Allah ya. Nanti tanya Pak Abidin, nanti tanya mereka Pak Asril, tanya Ibu Besek bagaimana bisa masuk sebagai, jangankan sekolah penggerak ya, guru penggerak dan pengajar praktik itu Masya Allah menguras tenaga dan energi batin ya. Nanti tanya Pak Abidin bagaimana kita diwawancara sampai hal yang kecil-kecilnya. Saya kira saya tidak akan terlalu banyak ini. Intinya hari ini saya coba mendesimasikan ini, dan saya berharap teman-teman bisa menyimaknya dan bisa ini. Saya coba mengambil satu poin dari program yang sudah ada di guru penggerak, yaitu tentang budaya positif. Tentunya budaya positif di sekolah kita sangat banyak sekali, dan sudah kita melaksanakannya. Ada program 5S, ada salat berjamaah, kemudian ada baca surat kafi, baca ceramah tiap Jumat. Dan itu semua saya minta izin, saya sudah mendokumentasikan. Insya Allah dalam waktu 2 minggu ini saya akan share ke YouTube dan akan dinilai langsung kementerian. Jadi insya Allah semua termasuk ada Google Size itu saya sudah input semua masuk. Saya minta izin Bapak Ibu supaya tidak keberatan saya menginput aktivitas kita hari-hari di sini. Sebenarnya diam-diam saya merekam, terutama dalam soal tahun depan kalau tidak merasa Ibu keberatan, kami akan membahas sistem coaching, bagaimana kita membimbing anak-anak dalam face to face, kemudian bekerja kelompok. Tapi nanti bulan depan, jangan ini. Nanti Ibu setia sudah saya tiap hari di depan. Tapi saya memberikan saja ini supaya kita bisa berbagi. Salah satu yang budaya positif dalam disiplin positif ini, materinya banyak tapi saya singkat-singkat saja. Saya mau pertegas tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Betul dikatakan Bapak Kepala Sekolah tadi bahwa kita selama ini kan sukanya menghukum. Pasti suka itu. Karena aku datang terlambat. Kau itu pak, gitu kan? Artinya pusat 20 kali. Gitu. Atau mungkin kita bicara tentang konsekuensi. Karena kau sudah terlambat, ambil ini gayung, 5 situ bak yang ada di sana. Pasti begitu. Sekarang seperti apa itu restitusi dan seperti apa itu hukuman dan sebagainya. Saya ingin memutar satu video supaya jangan kita lihat saya saja yang cerita ya. Dan minta tolong setelah Ibu melihat video ini, Anda tahu saya ada posisi di mana ya, gitu. Supaya saya tahu saya ada posisi di mana. Disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah.
dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah sekali ya kamu jadi anak. Beraninya jawab sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Menyimpan dendam. Naren, selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang, kok terlambat sih? Udah kejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan lebih tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Refleksikan diri kita ada posisi di mana. Saya ingin mengajak Bapak Ibu dari konsekuensi yang tadi, ada satu yang harus kita kalau bisa dilaksanakan di dalam sekolah kita. Dalam hal ini adalah keyakinan kelas. Salah satu butir yang ada di restitusi itu adalah kita menerapkan keyakinan kelas. Seperti apa itu keyakinan kelas? Bagusnya mungkin saya mungkin waktu saya tinggal 5 menit lagi. Saya hanya langsung memutarkan, ya Pak. Iya Pak. Saya hanya mau memutarkan satu video bagaimana kita menyusun keyakinan kelas
Jujur kasus ini banyak sekali kemarin alot sekali kita cerita karena mereka mengatakan bahwa kalau kita membuat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, ternyata dia akan merusak tata tertib. Ternyata tidak, bukan seperti itu. Justru dengan adanya keyakinan kelas ini kita memperkokoh tata tertib yang sudah ada. Cuma tinggal bahasanya yang kita positifkan. Ini salah satu contohnya seperti ini. Mungkin videonya tidak terlalu lama ini, tapi sebentar saya akan berikan contoh bahwa saya sudah melakukan di salah satu kelas, di kelasnya Ibu Ida ya. Nanti kita lihat bagaimana saya menerapkan di sana, dan mereka anak-anak lebih rileks ketika akan belajar ya. Saya akan coba dulu bagaimana menyusun keyakinan kelas itu. Harus sabar. Halo, Bapak Ibu. Halo, Bapak Ibu calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 6 panduan yang dapat diterapkan dalam menyusun kesepakatan kelas. Mari kita simak bersama. Izinkan murid untuk menyampaikan masalah yang dihadapi saat ia berada di kelas dan harapan kelas yang membuatnya nyaman. Hal ini bisa dilakukan secara individu, berkelompok, atau dari survei kelas. Seperti apa kelas impianmu? Ceritakan kelas impianmu. Bagaimana kondisi kelas, teman-temanmu, dan guru impianmu? Bertanyalah harapan tentang kelas. Apa yang murid harapkan tentang kondisi kelas, tentang gurunya, dan teman-teman di kelas. Kemudian tulis hasil diskusi tersebut di papan atau dalam poster. Hal ini memberi kesempatan murid dilibatkan dalam mengatur kelas. Cara ini menjadi lebih efektif dibandingkan hanya memberitahukan hal apa saja yang dilarang dilakukan. Menurut kalian, apa yang harus kita semua lakukan untuk mencapai kelas impian kita? Lakukan diskusi untuk mendapatkan umpan balik dari murid. Perjelas tentang kesepakatan kelas. Penting jika kesepakatan kelas berisi aturan yang murid percaya dan bisa dilakukan, baik sebagai individu maupun dalam kelompok. Pastikan bahwa semua daftar memang diperlukan dalam proses belajar mengajar. Jika ada yang terlewati, pandu murid untuk menambahkan tujuan lain yang terlupakan atau menghapus tujuan yang tidak utama. Buatlah poster atau tabel yang menampilkan kesepakatan kelas yang disetujui di akhir. Kesepakatan kelas dibuat dapat berupa panduan tingkah laku berupa kata yang positif. Misalnya, jangan berlari berubah menjadi berjalan dengan hati-hati. Hindari kata jangan dan dilarang. Pada poin pertama, murid sepakat saling mendengarkan antara guru dan murid. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu saling menyayangi. Pada poin kedua, murid sepakat. Murid aktif dan semangat saat belajar. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami murid yang semangat belajar. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu semangat. Pada poin ketiga, murid sepakat saling membantu jika ada yang mengalami kesulitan. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu peduli. Pastikan jumlah poin kesepakatan kelas tidak terlalu banyak, sehingga mudah dipahami dan dilakukan murid. Untuk menciptakan rasa memiliki, beri waktu bagi semua murid untuk menandatangani atau memberi nama
ataupun tanda pada poster kontrak kesepakatan. Guru juga perlu memberikan tanda tangan. Letakkan poster kontrak kesepakatan di bagian kelas yang terlihat oleh semua murid dan guru. Perhatikan umur perkembangan murid. Untuk murid PAUD, bisa memberikan cap tangan untuk tanda menyepakati kesepakatan kelas. Lakukan refleksi secara rutin terkait kontrak kesepakatan kelas yang sudah disusun. Tanyakan siswa terkait perkembangan penerapan aturan dan tentukan apakah ada hal yang perlu diubah atau diperbaiki. Apakah kesepakatan kelas ini sudah bisa dilakukan? Sudah Bu, tapi kadang masih ada yang suka ngobrol. Ayo kita diskusikan lagi mengapa hal ini sulit dilakukan. Baik Bu. Lakukan proses ini terutama saat pertama, awal tahun ajaran baru. Kedua, saat ada murid yang melakukan hal yang tidak sesuai kesepakatan. Ketiga, sebelum menjalankan aktivitas baru. Keempat, ketika awal masuk sekolah setelah libur panjang. Proses ini tidak akan pernah berhenti dan akan selalu dikembangkan. Seperti proses belajar yang terus berlangsung selama kita hidup. Semangat mencoba! Ya, saya perlihatkan kesempatan kelas yang sudah saya lakukan di kelasnya Bu Ida kayaknya. Sedikit melanggar peraturan, tapi ketika dia tahu bahwa kita punya keyakinan kelas yang sama, supaya kita bisa sukseskan sama-sama. Harapannya saya dengan adanya keyakinan kelas ini, kita bisa mencapai cita-cita sama-sama. Iya, kalau misalnya kita lihat itu bisa jadi tumbal, bisa jadi siswa terbaik, ya kenapa tidak kita terbaik semua? Minimal terbaik dalam segi hal, ya kan? Disiplinnya bagus, ya. Kita coba aura positif di kelas Anda. Kita coba bangun aura banyak informasi di kelas Anda. Ya, di rata-rata daripada kelas ini. Saya juga punya. Nah, kita akan coba buat keyakinan. Kira ya. Ini sebelum saya mulai, saya minta anak menyanyi dulu. Saya bikin relax mereka dulu. Jadi mereka menyanyi dulu sebelum membuat kesepakatan yang tadi. Ini tidak lama ini. Setelah saya kasih menyanyi, saya kasih mereka nyanyi. Yang saya ingin tunjukkan sebenarnya ini, bagaimana silakan. Jangan lupa tanda tangannya di sini ya. Ya, silakan. Tulis nama, jangan kalau bisa di sebelah tanda tangannya. Silakan, silakan. Ayo, semangat. Woi, kamu di luar, silakan, silakan. Ya, silakan menempel, lalu tanda tangan ya.
Ya, yang sedang nempel tanda tangannya boleh dulu. Boleh sebelah mungkin. Jangan lupa tangannya sebelah. Boleh pakai warna lain boleh. Tangannya. Warna merah. Alhamdulillah sudah ada keyakinan kelas kita, dan saya berharap keyakinan kelas ini bisa disepakati. Saya minta satu orang untuk membacakannya. Perempuan Oke, silakan didengar nih. Silakan, Niko. Keyakinan kelas 1245. Yang pertama, selalu berbicara
sopan kepada teman, berbuat baik kepada teman, jangan ribut saat guru menjelaskan, jangan membuang sampah di laci, tidak ribut saat guru menjelaskan pelajaran, jangan membuang sampah di laci, membersihkan kelas sesuai jadwal penyapuan, selalu berbicara sopan kepada teman, berbuat baik kepada teman, berpakaian rapi dan sopan, bertanggung jawab atas kebersihan dan kerapian kelas, selalu menjaga kebersihan kelas, selalu kompak dalam mengerjakan atau melakukan suatu hal, guru dan murid saling terbuka satu sama lain. Kami akan selalu datang tepat waktu, kerjasama dalam membersihkan kelas, selalu menjaga kebersihan kelas, selalu kompak dalam mengerjakan sesuatu aktif dalam belajar, terutama saat kelompok. Saling menghormati baik dengan guru maupun sesama murid. Oke, itu sampai ya. Saling mengingatkan untuk berbuat hal-hal positif. Kita harus saling menghormati baik dengan guru maupun sesama murid. Berpakaian rapi dan sopan, saling berbagi dan memberi semangat kecuali saat ulangan. Selalu positif. Pertama kali. Yang kita baca tadi positif Pak. Yang pertama kita baca. Selalu mengingatkan untuk berbuat hal-hal positif. Iya. Lanjut. Membantu teman yang sedang membutuhkan, berbicara bergantian ketika diskusi, membantu menyemangati teman yang malas belajar. Siswa harus datang tepat waktu untuk mengikuti pembelajaran. Kami kelas 12 MIPA 5 saling menyayangi satu sama lain sebagai saudara teman tanpa memandang perbedaan di antara kami. Siswa harus datang tepat waktu. Waktu adalah emas, persiapkan diri dari sekarang. Kita harus bahagia. I'm be happy. Saling berbagi, saling menghargai dan menghormati, saling menegur jika ada kesalahan yang tidak dibuat oleh teman, saling melengkapi satu sama lain, saling mengingatkan jika ada tugas, saling mengingatkan jika di antara kita berdua adalah salah. Saling mengingatkan jika di antara kita berdua adalah siswa harus ya, Masya Allah, saya juga sebenarnya bangga di kelas Anda. Ini di kelas lain saya susun agak berantakan. Mereka tidak, ya mungkin karena saya belum kasihkan mereka panduan kayak tadi. Tapi intinya bahwa apa yang kita bangun hari ini tidak bisa sepakati. Ada apapun yang perlu tulis. Saya berharap ini dan kawan-kawan ini kan sudah ada ini. Nanti di kita coba tulis yang kira-kira saya kasih. Kita susun bebek di sini. Nanti saya kasih Bu Rosida, jangan dibongkar dulu gitu ya. Minimal kan saya kelas apa namanya tidak ada anunya ya. Nah, kalau perlu nanti kalau memang kita persiapan saya ganti ke kertas yang lebih bagus warnanya baru ditulis. Tapi ini jangan digarun ya. Ini adalah kesepakatan kita sama-sama. Kita insyaallah bisa ini lakukan sama-sama. Ini ada 4 hal. Selalu menjunjung tinggi sikap disiplin. Ini umum ya. Misalnya kita datang tepat waktu. Saya berharap Ikramudin bisa tepat ini. Dan teman-teman yang lain yang suka melanggar gitu. Kalau misalnya kita melanggar, nah kita ada konsekuensi tadi. Ada inklusi kita bahwa oh ternyata saya pernah berjanji sama teman seperti ini. Misalnya nanti 3 bulan kita revisi ini. Kemudian yang kedua bersama menjaga kebersihan kelas, saya kira jelas tadi. Sama-sama kita menjaga kebersihan kelas. Ini yang susah sebenarnya, saya mohon maaf. Kalau bukan jam piket kita, biasa kita acuh-acuh dengan kebersihan kelas. Padahal sebenarnya ada cara yang gitu supaya kalian tidak menyapu sebenarnya. Anda sadar bahwa sampah itu sampahnya saya. Habis saya makan, saya simpan di tempat sampahnya. Saya yakin Anda biar 1 bulan tidak menyapu.
akan berjalan, ada sampah disimpan dalam lacinya bertumpuk kayak celengan itu ya. Kalau Anda sadar itu, saya yakin tiap hari Anda tidak menyapu. Palingan Anda ada tiup-tiup saja debunya kasih keluar. Itu yang saya lakukan perwalian saya dulu. Yang waktu saya masih jadi perwalian. Jadi saya kasih komitmen begini mereka sepakat. Alhamdulillah tidak ada yang pulang telat, datang juga walaupun terlambat. Tidak ada lagi yang menyapu karena tidak ada lagi sampah-sampah yang ada di situ ya, itu luar biasa. Yang ketiga adalah kita selalu mengingatkan hal positifnya paling pentingnya. Dan ini jarang sekali kita dapat teman seperti ini sekarang ya. Kalau misalnya awal ini punya jiwa mengingatkan teman, kan saya yakin di sini mayoritas muslim semua ya. Kalau sudah azan di sana kasih ingat, bro kita pergi salat bro. Sama-sama di dunia, insya Allah kita akan sama-sama di akhirat. Amin. Mati sudahnya Allah Subhanahu ya. Terima kasih. Karena di kelasnya Bu Ida tidak ada saya lihat gambar-gambar. Jadi saya bilang kita bikin gambar ini saja. Oke cukup. Saya kira itu yang perlu saya pertegaskan. Mudah-mudahan dengan adanya seperti ini bisa kita sudah azan juga berbenah diri bahwa hukuman dan konsekuensi itu sebenarnya bukan jalan terakhir. Tetapi kalau kita memberikan aura positif kepada anak-anak itu, maka hasilnya jauh lebih bagus. Dan itu saya rasakan selama ikut grup penggerak. Ya, termasuk orang yang tadi dibilangi rawan itu sebenarnya saya mengalami hal positif dari dia. Kalau Anda lihat daftar hadir saya, nama yang tadi itu sebenarnya tidak bermasalah dengan saya. Bahkan nilainya pernah satu buat saya menangis sebenarnya. Waktu saya buat kelompok 8, dengan sendiri dia berdiri. Pak Guru, kalau bisa saya jadi pemimpin kelompoknya, saya yang presentasi kelompok, Masya Allah ya. Dan itu ditahu anaknya rawan sekali, bahkan suka pajak teman-temannya. Tapi bagaimana perasaan kita mendengar anak yang nakal, kemudian dia bilang seperti itu. Ya gitu kan. Ternyata 2 hari setelah itu saya lihat dia sudah dikeluarkan. Dan itu menurut saya sangat memukul hati saya sebenarnya. Tidak apa-apa, namanya konsekuensi dan hukuman bagi setiap orang. Tapi saya yakin dengan belajar seperti itu semakin matang saya. Bahwasanya memang kita tidak boleh memaksakan sesuatu. Tapi dengan adanya waktu yang diberikan oleh Pak Kais kepada saya, ya waktunya saya berikan itu. Untuk dan lebihnya saya kira nanti kita bersama masing-masing. Nanti kalau dibutuhkan videonya saya berikan sama Bapak Ibu. Tapi kalau saya berharap setelah ini mungkin minimal wali kelas bisa menjalankan keyakinan kelas yang bisa kita perbuat. Terima kasih, saya serahkan kepada Bapak Kepala dan semuanya. Saya minta terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Ibu Wasida, mengampu mata pelajaran biologi di kelas 12, sekaligus juga sebagai Kepala Perpustakaan SMA Negeri 3 Kendari. Beberapa hari yang lalu kami mendapatkan materi penugasan dari Pak Irwan Alimudin MPD sebagai guru penggerak. Di situ kami mendapatkan materi tentang keyakinan kelas. Sehubungan dengan hal tersebut, saya sebagai guru mata pelajaran dan sebagai wali kelas 12 MIPA 5, saya sudah membuat kesepakatan kelas di kelas perwalian saya. Kemudian setelah saya melakukan hal tersebut, ada beberapa hal yang sangat berbeda sebelum saya melakukan kesepakatan kelas terhadap perwalian saya. Di antaranya, anak-anak itu lebih fokus pada materi pelajaran yang saya berikan. Kemudian, kalaupun ada teman-temannya barangkali yang berbuat di luar kesepakatan tadi, mereka langsung kayak memberi kode bahwa ingat bahwa ada keyakinan atau kesepakatan kelas yang kita sudah buat. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 12 MIPA 5. Saya akan melaksanakan pelajaran bahasa Indonesia, dan pada saat pelajaran itu kami menuliskan kesepakatan dan keyakinan kelas 12 MIPA 5. Pada saat penulisan itu, pesan saya itu sangat baik karena pada saat melakukan pembelajaran tidak akan ada paksaan pada saat melakukan pelajaran dan menjadi lebih nyaman. Dan harapan saya ke depannya itu
harapan dan cita-cita kita semua itu bisa tergapai bersama-sama, dan harapan saya semua guru dan murid bisa melaksanakan apa yang telah kita laksanakan di kelas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niko Fajar dari kelas 12 MIPA 5 ingin menyampaikan perasaan saya atau kesan saya terhadap kesepakatan yang telah kami buat atas referensi yang diberikan oleh Pak Irwan. Perasaan saya setelah membuat kesepakatan kelas tersebut, yang pertama, cara belajar saya menjadi lebih rileks, seperti tidak tertekan atas tugas-tugas yang diberikan, dan juga saya harap guru-guru yang lain juga bisa menerapkan hal yang sama, dan murid-murid yang lain juga bisa menerapkan hal yang sama seperti apa yang diterapkan sebelumnya oleh Pak Irwan. Dan saya harap kesepakatan kelas kami bisa terlaksana dengan baik, dan juga bisa dijadikan contoh untuk kelas lain agar bisa menerapkan hal yang sama seperti yang kami terapkan di kelas kami. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jika seorang wanita melaksanakan puasa di bulan Ramadan, alhamdulillah, berarti sudah termasuk kriteria yang kedua. Yang ketiga, jika seorang wanita menjaga kehormatannya, ya sebenarnya bahasanya di sini kemaluannya, ya malu, rasa malu kita, ya ada vulgar sedikit. SMA 3 bisa. SMA 3 Salam literasi SMA Negeri 3 Kendari. Ya, gilirannya langsung berdiri. Itu kalau kami itu kalau tidak Siapa yang punya? Ada? Oke. Tujuannya dia kesini untuk mencari ilmu. Kalian semua pasti pada umumnya mencari ilmu, betul tidak? Tapi cita-citamu apa, Dek? Cita-citamu apa? Oh, jadi semua salah kita nih.
calon guru penggerak. Video ini berisi tentang diagram identitas gunung es yang menjelaskan konsep penumbuhan karakter. Fenomena gunung es di lautan dapat menggambarkan bahwa apa yang terlihat di permukaan tidak dapat menunjukkan sebesar apa yang tersembunyi di bawah permukaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surahmat SPD MPD. Saya salah satu guru pengajar di SMA Negeri Kendari yang mengajar mata pelajaran PJOK. Terkait dengan nilai-nilai ajar Dewantara yang diaplikasikan oleh Pak Irwan di SMA Negeri Kendari ini, Pak Irwan adalah sosok guru yang telah melaksanakan atau mengimplementasikan terkait nilai-nilai Ki Hajar Dewantara, yaitu menjadi sosok guru yang bisa memberikan teladan serta memberikan contoh yang baik untuk seluruh civitas SMA Negeri Kendari, baik itu memberikan semangat dan motivasi kepada seluruh peserta didik untuk bagaimana meningkatkan prestasi terkhusus di SMA Negeri Kendari, dan juga memberikan semangat serta motivasi kepada teman-teman berkolaborasi di dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMA Negeri Kendari. Pak Irwan adalah salah satu guru di SMA Negeri Kendari yang memang berprestasi karena beliau telah mengukir begitu banyak prestasi di sekolah dan terkhusus juga di tingkat kota Kendari dan bahkan sampai ke tingkat nasional, karena beliau telah menghasilkan karya-karya sebagai penulis, salah satu penulis buku, dalam menjadi sosok guru yang menjadi inspirasi dalam mengembangkan kegiatan literasi baik di lingkungan SMA Negeri Kendari maupun di kota Kendari ini. Dan beliau memang sudah beberapa kali mengikuti kegiatan-kegiatan pengembangan kompetensi sekaligus pelatihan-pelatihan dalam rangka peningkatan prestasi di tingkat nasional. Kemudian terkait dengan harapan untuk Pak Irwan sebagai salah satu yang saat ini beliau sebagai salah satu guru penggerak tingkat nasional, dan sampai saat ini beliau masih mengikuti kegiatan tersebut. Harapannya mudah-mudahan ilmu yang telah didapat oleh Pak Irwan sebagai salah satu guru penggerak bisa diimplementasikan atau dikembangkan lagi, kemudian bisa memberikan motivasi kepada guru-guru yang lain agar kita guru-guru yang di SMA Negeri Kendari juga bisa mengikuti jejak beliau. Artinya bisa berkolaborasi kepada guru-guru untuk bagaimana bisa memberikan kompetensi yang lebih baik di sekolah kita ini, SMA Negeri Kendari. Dan harapan berikut, mudah-mudahan setelah mengikuti kegiatan guru penggerak ini, Pak Irwan bisa memberikan ilmu-ilmu atau kompetensi yang telah diberikan kepada kita, atau memberikan pendampingan kepada guru-guru SMA Negeri Kendari agar ilmu yang diperoleh dari Pak Irwan menjadi guru penggerak bisa terimbas kepada kita guru SMA Negeri Kendari, sehingga kita guru-guru SMA Negeri Kendari juga termotivasi untuk bagaimana bisa mengikuti jejak beliau. Harapannya seperti itu. Mudah-mudahan dengan terpilihnya Pak Irwan sebagai guru penggerak ini bisa lebih meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan di sekolah kita di SMA Negeri Kendari. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Salam bahagia, merdeka belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
SPD Guru SMA Negeri 3 Kendari, sekaligus sebagai wakil kepala sekolah di SMA Negeri 3 Kendari. Sekolah kami ini letaknya di ujung kota Kendari, namun sekalipun di ujung, tentu sekolah kami ini berprestasi seperti sekolah-sekolah yang lain yang ada di kota Kendari. Mengapa demikian? Karena sekolah kami sudah mempraktikkan apa yang diajarkan oleh tokoh pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Tentu dari nilai-nilai yang dikembangkan, diajarkan oleh Ki Hajar Dewantoro, kita kenal diantaranya kayak religius, gotong royong, pantang menyerah, nasionalis, dan integritas. Tentu itu yang kami kembangkan di SMA Negeri 3 Kendari. Dan alhamdulillah sekolah kami ini juga dengan apa yang dicontohkan oleh Ki Hajar Dewantoro dan itu kami terapkan, sekolah kami ini sudah sejajar dengan sekolah-sekolah yang unggulan yang lain yang ada di kota Kendari. Ini terbukti bahwa sekolah kami ini mendapat akreditasi. Selain itu Ki Hajar Dewantoro juga mengajarkan kita kenal dengan semboyan atau slogan semboyan Tukuri Handayani yang terkenal itu juga kami sudah ajarkan, kami sudah praktekkan di SMA Negeri 3 Kendari. Terkait dengan masalah literasi, Bapak Kepala Sekolah sudah membentuk tim literasi dan itu diketuai oleh Bapak Iwan Kalimudin MPD. Alhamdulillah sekolah kami dengan program literasi ini, sekolah kami pernah dipanggil ke Solo untuk mengikuti Festival Literasi Nasional. Saya